Yang namanya pakan komplit itu kan harus lengkap dan seimbang. Artinya gini, di pakan komplit itu kita nggak bisa asal-asalan kita bikin, karena mungkin seratnya melimpah, seratnya aja yang dibanyakin kayak gitu. Apalagi serat-serat yang daya cernanya rendah itu yang menakutkan. Karena apa? Karena sulit jadi daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak. Teman-teman, hari ini kita akan sedikit sharing ya. Jadi sharing buat nambah wawasan. Kalau misalkan ada kiranya kurang cocok, nanti kita diskusikan seperti apa kayak gitu. Jadi pada hari ini kita akan sedikit sharing seputar bagaimana breeding dengan full pakan komplit lah. Jadi breeding full pakan komplit itu sebenarnya udah banyak yang nerapin, bahkan farm besar pun juga ada yang nerapin, terutama di sapi perah ya. Sapi perah, kalau di kambing perah itu ada sebagian yang sudah pakan komplit, ada yang sebagian masih kombinasi. Jadi kombinasi itu konsentrat sendiri, serat sendiri kayak gitulah. Nah, kalau menurut saya untuk domba itu kita bikin pakan komplit itu sangat-sangat mungkin, sangat-sangat mungkin. Karena ya balik lagi, kalau pakan komplit itu kan bisa hari ini kita bikin, hari ini kita kasihkan. Bisa juga hari ini kita bikin, kemudian kita simpen, terus besok atau lusanya bisa kita kasihkan ya gitu. Nah, kalau nyimpen kan otomatis kan kita butuh yang sifatnya itu kedap, udara, padat, bebas dari udara lah kayak gitu. Itu tujuannya supaya berhasil atau enggak ditumbuhin jamur, enggak dibuat perkembangan bakteri yang tidak bagus kayak gitu. Nah, kembali lagi ke pakan komplit, artinya kan gini, pakan komplit itu kan kombinasi antara pakan penguat dan serat ya. Seratnya itu bisa apapun, bisa yang seratnya hidup atau seratnya tidak hidup lah. Serat yang hidup itu kan hijauan yang segar, itu kan serat yang hidup. Serat yang masih hijau, yang nutrisinya masih bagus. Sedangkan serat yang udah tidak hidup atau yang dari tumbuhan yang udah mati, nah, itu kan serat yang sebenarnya kalau dari sisi kualitas juga kurang bagus ya. Cuma mungkin ada beberapa yang palatabilitasnya itu masih bagus, kayak kayak rendeng-rendengan lah kayak gitu. Nah, intinya kita kembali lagi di pakan komplit itu kan ada ya fase-fasenya ya. Kembali ke setiap ternak periodenya tadi ada fase-fasenya, kapan kita harus ngasih protein yang misalnya cuma 10% lah, kapan kita harus ngasih proteinnya 12% kayak gitu-gitu. Yang namanya pakan komplit itu kan harus lengkap dan seimbang. Artinya gini, di pakan komplit itu kita nggak bisa asal-asalan kita bikin, karena mungkin seratnya melimpah, seratnya aja yang dibanyakin kayak gitu. Apalagi serat-serat yang daya cernanya rendah itu yang menakutkan. Karena apa? Karena sulit jadi daging. Bahasanya itu kita kasih pakan banyak itu ngefeknya di perut jadi penuh, tapi yaitu kotorannya juga banyak. Nah, kita harus bikin yang ideal, jadi standar sesuai dengan pedoman yang sudah ada di permentan pembibitan kambing domba. Jadi kita buat speknya seperti itu, nanti tinggal dikombinasi dengan bahan baku yang ada di sekitar kita lah kayak gitu. Nah, di situ juga konsentratkan ya juga. Yang jelas teman-teman mau pakai yang kualitas biasa atau kualitas terbaik dengan harga yang lebih ekonomis kayak gitu, itu bisa. Yang tidak kalah penting itu adalah
bahan mikronya. Bahan mikro itu yang pasti garam itu bisa ditambahkan di pakan komplit. Kemudian ada premik ya, premik itu ya mineral, vitamin itu juga bisa ditambahkan di pakan komplit kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada tambahan yang lain, misalkan asam amino juga bisa ditambahkan. Artinya kita kalau mau mengevaluasi suatu pakan komplit ini bagus atau tidak untuk ternak itu ya sebenarnya kalau dari sisi jangka pendek evaluasinya itu ya 1 bulan aja. Misalnya kita lihat dari sisi ADG, ADG-nya ini bagus apa enggak. Terus dari sisi jumlahnya tadi, kalau kita ngasih jumlahnya dikit ya pasti ADG-nya dikit. Jadi kalau ngasih jumlahnya banyak kok ya ADG-nya masih dikit lah, itu bisa jadi karena terlalu banyak bahan baku yang dia daya cernanya rendah sehingga dia ibaratnya ngendep di pencernaan yang bikin ternak itu nggak gemuk secara umum performa, tapi gemuknya hanya di perut. Jadi perutnya aja yang besar kayak gitu. Nah, evaluasi selanjutnya adalah ketika ternak itu misalkan lahiran, nah dia produksi susunya apa bagus apa enggak. Kalau dia bagus ya berarti complete feed-nya udah bagus. Jadi complete feed itu ya balik lagi ke tingkat nutrisinya. Kalau tingkat nutrisinya semakin bagus maka hasilnya semakin bagus. Nah, kalau dari sisi jangka panjang complete feed itu sebenarnya kalau udah imbang ini sangat lebih bagus dibandingkan kita hanya ngasih konsentrat sendiri, hijauan sendiri. Karena ketika kita ngasih konsentrat sendiri dengan jarak sekian jam kemudian dikasih hijauan lagi, itu ada fluktuasi pH rumennya. Nah, ketika pH rumen itu semakin banyak fluktuasi, maka banyak mikroba yang mati. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fili-fili rumen atau fili-fili organ pencernaan ini banyak yang rusak. Nah, ketika rusak, daya serap nutrisinya itu jadi rendah. Nah, itu efek jangka panjangnya kalau kita ngasih sendiri-sendiri. Tapi kalau kita ngasih udah komplit, itu jangka panjangnya tetap bagus. Ya asalkan balik lagi kita cukupi secara kebutuhan volumenya, kemudian secara kebutuhan kualitasnya itu kita cukupin. Karena ilmu yang berkembang saat ini ya TMR tadi, jadi total mix ration itu kombinasi antara konsentrat dan hijauan dijadiin satu, cuma dia fresh, sifatnya fresh itu sekali bikin dikasihkan langsung, jadi agak-agak mamal gitu, sama ternak itu suka banget, ternak suka banget kayak gitu. Nah, oke, kesimpulannya jadi bagaimanapun cara pembuatan pakannya, konsep pemberian pakannya, mau yang sendiri-sendiri, mau yang full segar, mau yang complete feed, itu sama-sama bagus, cuma ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita main ngomongnya full hijauan aja itu juga bagus, cuma ya itu tadi, karena hijauan itu kadar airnya tinggi, jadi teman-teman nggak bisa cuma ngasih makan 2 kali sehari, paling enggak 3 kali minimal. Itu pun harus tetap dipantau. Kalau perutnya udah cekung dikit itu harus diisi lagi. Jadi patokannya itu ketika dia dikasih makan udah habis kok masih ngembek-ngembek, berarti dia kurang. Kemudian patokan yang lain ya dari perut tadi, kalau perutnya itu kayak masih lempit gitu, berarti dia pakannya kurang. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.